sosial dan punya ketajaman nalar tentang isu tersebut. Siapa yang hoax dan siapa yang betul-betul sesuai dengan kenyataan di dalam diskursus maraknya isu tentang Presiden Jokowi, mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk menangani itu? Nah, resolusinya pemerintah harus tegas. Betul nggak ijazah palsu itu? Dan itu harus segera dapat, apalagi Pak Jokowi adalah mantan presiden yang mulia. Iya, betul. Sehingga Pak Prabowo harus tegas. Karena itu presiden itu satu sebanding dengan sosok pahlawan bangsa. Itu pertanyaannya ada apa? Apakah ingin membiarkan itu berlarut-larut sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun manajemen konflik dalam pemerintahan terkait dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo? Kalau ini tidak bisa ditangani, akan memperburuk citra kepemimpinan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo menjaga marwah bangsa? Nah, Pak Jokowi itu dalam kondisi apapun menjadi simbol bangsa karena mantan presiden. Iya. Nah, harusnya para pembenci ini langsung aja masuk ke pengadilan, nggak usah ke UGM, menuntut UGM, itu kan kesalahan fatal. Dan mencaci-caci Pak Jokowi secara publik dan pemerintah membiarkan, itu seharusnya tidak terjadi. Ya. Kalau ini masih berlarut-larut, itu akan menunjukkan kelemahan kebijakan pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu tidak punya power, Mas, tidak punya kekuatan. Bahkan masih banyak kiai yang notabene alim-alim, mereka masih percaya kalau Habib itu adalah cucu Nabi. Nah, sementara sudah ditemukan secara ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Osman bahwa mereka itu tidak berintisab kepada Nabi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Podcast Warungan untuk episode ke-14. Kali ini kita akan membahas dua tema fenomenal ya, untuk yang sekarang ini sedang marak-maraknya dibahas di media sosial. Nah, yang untuk pertama inilah, untuk materinya adalah pembenci Jokowi dari menuduh ijazah palsu hingga nasab palsu dan kobarkan perang sesama muslim. Nah, untuk kali ini kita akan ngobrol langsung dengan Ki Haji Ubaidillah Tamamuji sebagai dosen filsafat Islam UIN Walisongo Semarang. Nah, ini fenomena ini yang banyak dibicarakan akhir-akhir ini terkait tentang keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Kemudian sebagai upaya, kita menduga sebagai upaya untuk pengalihan isu polemik nasab yang sedang menyerang klan Balawi. Nah, ini kita akan ngobrol sedikit bagaimana nih Pak Kiai, untuk apakah ini bagian dari pengalihan isu polemik nasab Balawi. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Sirli Al-Jailani. Kata pembenci Jokowi itu sebuah fenomena yang memang real terjadi di masyarakat. Historis kita saksikan bersama, menghiasi sosial media, baik media mainstream
maupun media di luar mainstream. Ya. Pertanyaannya, apakah itu menjadi persoalan sosial masyarakat kita? Iya, karena cukup mengganggu secara psikis maupun intelektual masyarakat, lebih-lebih masyarakat yang tidak kritis terhadap pemberitaan tersebut, apalagi terkait dengan usia-usia yang masih anak-anak. Itu tentu sangat merusak pendidikan kita. Dan selain itu juga menambah gaduh di tengah masyarakat. Tentu lebih banyak yang merasa tidak nyaman dengan fenomena itu daripada yang nyaman. Biasanya yang nyaman itu yang kritis, dia punya kepekaan sosial dan punya ketajaman nalar tentang isu tersebut. Siapa yang hoak dan siapa yang betul-betul sesuai dengan kenyataan di dalam diskursus maraknya isu tentang Presiden Jokowi, mantan presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk menangani itu? Nah, resolusinya pemerintah harus tegas. Hukum harus tegas terhadap fenomena itu. Taruhlah kita misalnya berbicara tentang ijazah palsu. Istilahnya apa? Istilahnya ijazah palsu atau apa? Istilahnya di judul itu, Mas? Ijazah palsu. Istilahnya, ya, ijazah palsu. Pertanyaannya, betul nggak ijazah palsu itu? Dan itu harus segera dapat, apalagi Pak Jokowi adalah mantan presiden yang mulia. Iya, betul. Sudah Pak Prabowo harus tegas. Karena itu presiden itu satu sebanding dengan sosok pahlawan bangsa. Mantan presiden itu sebanding dengan sosok pahlawan dalam konteks kemuliaan dan harkat martabat bangsa, membawa harkat martabat bangsa mantan presiden itu, Mas. Sama seperti pahlawan itu juga membawa harkat martabat bangsa. Artinya apa? Seorang mantan presiden dibully oleh publik, sementara pemerintahan baru dalam kepemimpinan baru membiarkan berlarut-larut. Itu pertanyaannya, ada apa? Apakah ingin membiarkan itu berlarut-larut sehingga bisa dimanfaatkan untuk membangun manajemen konflik dalam pemerintahan, relasinya dengan rakyat dan elit politik yang lain, atau tidak mampu menangani? Pertanyaannya kan begitu, Mas. Iya, betul. Nah, dan ini tanggung jawab pemerintah. Bahkan akan menjadi citra baru terkait dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Kalau ini tidak bisa ditangani, akan memperburuk citra kepemimpinan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo menjaga marwah bangsa. Nah, Pak Jokowi itu dalam kondisi apapun menjadi simbol bangsa karena mantan presiden. Iya. Nah, artinya apa? Ketegasan pemerintah kalau memang itu menjadi persoalan yang harus ditangani dan bagaimana duduk persoalannya dan bagaimana efek hukumnya, itu harus tegas pihak pemerintah biar tidak berlarut-larut. Katakan begini, Mas. Saya katakan para pembenci Jokowi mencari persoalan tentang ijazah palsu itu sudah janggal saya, Mas. Iya. Letak janggalnya di pertama, mereka menuntut agar UGM bersifat jujur, mengeluarkan ijazah aslinya. UGM itu sebagai lembaga pendidikan, dia punya hak mengeluarkan ijazah, Mas. Kalau ijazah itu sudah dikeluarkan UGM, itu artinya tidak palsu lagi. Iya, betul. Perguruan tinggi misalnya, perguruan tinggi UIN, perguruan tinggi UI, perguruan tinggi
UNES, Undip, dan lain sebagainya, kalau sudah mengeluarkan ijazah, itu sudah tidak palsu lagi, karena dia punya kewenangan mengeluarkan ijazah. Betul. Dan pihak lain tidak perlu mencari aslinya di UGM, bahkan sampai demo ke UGM. Ya, Itu kesalahan fatal. Ketidakfahaman pendemo dan juga ketidaktegasan aparat pemerintah. Masa UGM dituntut untuk mengeluarkan ijazah aslinya? Ijazah asli itu kan di yang bersangkutan, di Pak ya, Jokowi. ya, betul. Nah, itu arti pemerintah dengan tidak tegas membiarkan orang, bahkan tidak menangkap orang-orang yang demo di UGM agar UGM mengeluarkan ijazah palsu, itu sudah melakukan pembiaran menurut saya, Mas. Ya, Bahkan yang ironis, mengapa harus mahasiswa yang mengusir mereka? betul. Apalagi saya punya teman namanya Prof. Picus dari UGM, Mas. Nanti suatu ketika boleh di confirm itu. Beliau itu di juru fakultas kehutanan. Kursi yang dia duduki beliau sekarang ini, itu Ya, dulu kursinya dekan, di mana Pak Jokowi, kursinya pembimbing, maaf, kursinya pembimbing pembimbing ya, betul. skripsi Pak Jokowi, kursinya pembimbing skripsi Pak Jokowi, dan itu betul-betul nyata, beliau tahu persis bahwa Pak Jokowi itu memang alumni UGM, katakan begitu. Ya, Nah, harusnya para pembenci ini langsung aja masuk ke pengadilan, nggak usah ke UGM, menuntut UGM, itu kan kesalahan fatal. Dan mencaci-caci Pak Jokowi secara publik dan pemerintah membiarkan, itu seharusnya tidak terjadi. ya, Kalau ini masih berlarut-larut, itu akan menunjukkan kelemahan eh, kebijakan pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu tidak punya power, Mas, tidak punya kekuatan untuk menenangkan masyarakat, apalagi langsung terkait dengan mantan presiden yang notabene mengusung Pak Prabowo misalnya. ya. Ini yang pertama. Jadi solusinya di situ. Yang kedua tentang apa, Mas? Pemalsuan nasab. Tentang nasab palsu. Tentang nasab palsu itu dampaknya terhadap sosial masyarakat kita itu eh, sebenarnya seperti dibohongi oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya telah mendapatkan privilege atau penghargaan di tengah masyarakat. Ya, Artinya apa? Itu tidak hanya hitungan hari, hitungan bulan, hitungan tahun, hitungan abad. 1 abad lebih. ya, Masyarakat kita mempercayai bahwa Mbak Alwi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya orang awam, tidak hanya orang menengah pemikiran, bahkan elit pemikiran dalam lingkungan masyarakat Muslim Nusantara, Indonesia, dalam konteks ini katakan yang sudah berlabel ulama atau kiai, itu sebenarnya juga terbohongi. ya, Bahkan masih banyak kiai yang notabene alim-alim, mereka masih percaya kalau Habib itu adalah cucu Nabi. Sementara sudah ditemukan secara ilmiah oleh Kiai Haji Imaduddin Osman bahwa mereka itu tidak berintisab kepada Nabi. ya, Ini kalau dibiarkan, berarti pemerintah membiarkan terjadinya kebohongan publik yang dampaknya kemana-mana. Sampai dampaknya monyet yang tidak berdosa pun ikut eh, terbawa-bawa. ya, Sebenarnya kan nggak perlu monyet menjadi kambing hitam, itu kan kasihan monyetnya, Mas. ya, Monyet kan juga punya harkat kehewanan yang harus dihargai karena itu menjadi ekosistem dunia, ya, ekosistem betul. kesemestaan ini. Ya, Dalam posisi apapun monyet kan juga subjek, manusia subjek, hewan-hewan itu juga subjek, pohon subjek, matahari subjek, bumi subjek, ya, gunung subjek, semuanya subjek. Tidak ada yang menjadi objek di kesemestaan atau kosmologi ini, Mas. ya, Semua punya peran-peran penting sebagai bentuk ciptaan Allah. Kesemestaan ini itu memiliki peran-peran yang memang saling mengisi, yang saling menguatkan untuk keberlangsungan ekologi kealaman ini, Mas. ya, betul. Sehingga kita tanpa disadari itu telah merendahkan monyet. Monyet harus kita hargai, Mas. Ya, Apalagi betul. manusia, apalagi manusia. Dan tidak boleh orang mengatakan
anjing kepada monyet, mengatakan monyet kepada anjing, semuanya punya eksistensi sendiri-sendiri, Mas. Iya, iya. Menyebut ular dengan istilah monyet, menyebut monyet dengan istilah anjing, menyebut anjing dengan istilah babi, menyebut babi dengan istilah ayam, itu tidak bisa. Semuanya punya identiti sendiri-sendiri. Bahkan menyebut manusia dengan nama hewan itu juga nggak boleh. Menyebut hewan dengan manusia juga nggak boleh. Misalnya ada hewan di depan saya, namanya monyet, saya sebut dengan namanya si Fulan, itu nggak boleh. Iya, betul. Nah, karena kita semua ini harus menjaga ekologi dengan konsekuensi memberikan eksistensi masing-masing yang masuk dalam ekosistem ini untuk keberlangsungan ekologi. Semua mulia di hadapan Allah, semuanya sesuai dengan kehendak Allah masing-masing, sesuai dengan kehendak Allah terhadap masing-masing isi kealaman ini atau isi kesemestaan ini. Lah, tumpang tindih penyebutan manusia disebut monyet disematkan ke individu-individu yang lain, itu kan efek dari diskursus nasab yang berlarut-larut ini, Mas, sebenarnya. Iya, betul, dampaknya lah semua. Saking berkecamuknya efek dari diskursus nasab ini, itu sampai tidak terbaca siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang memulai dan siapa yang mengcounter. Seolah-olah begitu. Lah, kita semua tahu masyarakat pribumi itu tidak memulai dalam diskursus ini. Sudah sekian tahun, bahkan 15 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini, 5 tahun terakhir ini, yang memulai dengan berkata-kata kotor itu siapa? Udah jelas semuanya. Ya, betul. Nah, mengapa seolah-olah publik itu melihat Kiai Haji atau Gus Fuad Pleret, katakan begitu, itu publik seolah-olah difokuskan kepada Gus Fuad. Padahal Gus Fuad ini kan sebenarnya sebagai individu yang memiliki kemuliaan yang mencoba ingin membangun counter wacana, yang wacana itu sebenarnya telah dikeluarkan oleh kaum Ba'alwi, jujur saja. Betul. Oleh klan Ba'alwi, dari komunitas klan Ba'alwi. Bahkan sebagai counter wacana yang sekali ngomong itu langsung digoreng kemana-mana. Sementara mereka itu sudah lama mengisbatkan manusia, bahkan sosok ulama dengan nama-nama hewan yang saya tidak bisa menyebut itu. Nah, tadi saya menyebutkan secara umum jadi enak. Ini kan kalau sudah spesifik kan kita nggak bisa menyebut itu, Mas. Ada klan dari klan Ba'alwi, bahkan menjadi ketua Robitoh sekarang ini, Taufik Assegaf, itu jejak sosial medianya masih bisa dilacak, Mas. Bagaimana dia menyebut nama-nama hewan, disematkan ke sosok kiai. Seperti itu kan sudah berlangsung lama, Mas. Bagaimana ceramah Rizik Syihab, bagaimana ceramah Bahar Smith, itu sudah berlangsung lama. Tidak ada yang menuntut, tidak ada yang mempermasalahkan. Mereka ini yang memulai. Gus Fuad itu melakukan counter wacana sebenarnya. Yang bagaimanapun pula, Gus Fuad itu sebagai hamba Allah yang memiliki eksistensi, punya hak untuk melakukan counter wacana, untuk melakukan pembelaan diri sebagai bagian daripada masyarakat pribumi yang memiliki keterpanggilan bagaimana ada sebuah kesetaraan. Nah, jadi pertanyaannya gini, yang mendidik menyebut nama-nama hewan disematkan kepada manusia itu siapa? Bahkan adanya counter wacana Gus Fuad Pleret itu diikuti secara publik oleh klan Ba'alwi dengan sebutan dalam konteks ini Rizik Syihab katakan gitu, dengan menyebut yang secara berlebihan, bahkan tidak hanya satu orang yang dia sebut, seluruh gerombolan, katakan begitu. Dia kan mengatakan gitu. Bahkan menyebut Rizik Syihab juga menyebut jenderal dengan disematkan pada nama hewan, misalnya. Ini kan problem, lebih parah menurut saya, Mas. Lebih parah. Artinya apa? Artinya pemerintah harus punya resolusi. Kalau mengkasuskan, kalau pemerintah, bahkan yang saya miris,
sampai dari pihak MPR juga ikut-ikutan ngomong, Ya, pihak kepolisian di Sulteng, Polda Sulteng atau apa itu juga ikut-ikutan ngomong, seolah-olah mereka ingin menjadi pahlawan mengawal ini semua dalam tanda kutip untuk membahagiakan eh, eh, pihak yang sedang menuntut Gus Fuad, katakan begitu. iya, Itu itu menurut saya tidak fairness. Karena apa? Pemerintah juga harus adil dalam pemikiran dan tindakan. betul. Artinya kalau mempermasalahkan Gus Fuad, bahkan mereka mengawal kepada mereka yang nuntut kepada Gus Fuad, mereka itu juga harus melihat fenomena sosial. Bagaimana dari klan Ba'alwi itu telah lama mengocar-ngacir tatanan moral masyarakat Nusantara ini. Masyarakat yang santun, masyarakat yang beradab, masyarakat yang penuh etika, masyarakat yang memiliki sopan santun, tiba-tiba dididik untuk eh, merespon fenomena pihak-pihak klan Ba'alwi yang berkata-kata kotor tidak hanya di jalanan, di mimbar-mimbar ceramah, Mas. Iya, iya, Di betul. mimbar-mimbar ceramah. Nah, ini kan parah sekali. Lah, artinya apa? Kalau pemerintah eh, bijak harus membuat resolusi konflik, tidak hanya mempermasalahkan satu orang yang notabene ingin melakukan counter wacana, sementara membiarkan yang lain, apalagi ini sudah menjadi persoalan masyarakat, bukan persoalan satu orang. Iya, betul. Kalau sudah menjadi persoalan masyarakat, saya khawatir penjara itu penuh, penuh, penuh penghuninya, Mas. Oke. Mau tidak mau yang menuntut Gus Fuad itu kan juga ikut rame, ikut membuat gaduh masyarakat dan sebaliknya. Klan Ba'alwi yang telah lama mengisbatkan manusia dengan nama-nama hewan itu juga problem sosial yang harus dipermasalahkan sebenarnya. Iya, Dan itu kalau dipermasalahkan semuanya, penjara penuh. Makanya harus ada resolusi dari pemerintah bagaimana eh, ini itu bisa ditekan, masyarakat bisa ditekan. Jadi pemerintah tidak hanya main hukum yang bisa asal memenjara semua yang diinginkan, tetapi juga harus memberi solusi, Mas. iya, Pemerintah itu tidak hanya bekerja dengan hukumnya, tapi juga bekerja dalam konteks keamanan, bekerja dalam konteks perlindungan. Mengapa saya katakan begitu? Pemerintah itu saya ibaratkan sebagai bapak, Mas. iya, Lah, yang saling mengisbatkan manusia dengan hewan-hewan dan manusia itu adalah masyarakat, anak dari pemerintah ini yang harus dilindungi. Jadi pemerintah jangan hanya main hukum tanpa melindungi masyarakat. Jadi ada konteks di mana memang harus ada efek jera untuk masyarakat yang harus ditindak secara hukum, dan ada resolusi di mana masyarakat betul-betul sebagai anak yang harus dididik dan didampingi. Bagaimana tidak terjadi konflik horizontal. iya, Karena kalau betul. pemerintah asal menghukum, pihak kepolisian Sulteng, pihak MPR ikut-ikutan mengecam satu orang, sementara ini adalah problem-problem horizontal sosial masyarakat kita. Oh, itu kayak pemerintah ini kayak nggak ada pemimpinnya nanti. Iya, betul. Makanya Pak Prabowo sebagai pemimpin harus memiliki kearifan dan kebijakan, menyuruh pihak-pihak tertentu melakukan resolusi. Uh, dan jangan salah langkah. Bahkan ada elit pemerintah yang harus sowan dengan Habib Rizik, sementara Habib Rizik ini adalah sumber kegaduhan di antaranya. Ini kan Iya, juga problem. Ada wakil menteri harus datang, ada orang-orang pemerintah harus datang. iya, betul. Eh, sementara pihak yang lain dibiarkan memanas begitu. Ini kan problem, Mas, menurut saya. Dan yang terakhir sebagai penutup pengantar tentang ini ya, Mas ya, tentang perang sesama Muslim. Orang sesama Ini Muslim. kan juga problem ini, Mas. Eh, pihak Rizik Sihab ini kan sebenarnya sudah membuat kesimpulan hukum yang fatal, Iya, menyerukan untuk perang, mengasah golok. Sementara yang menjadi objek sasarannya adalah orang Muslim, itu kan tidak ada. Muslim harbi itu tidak ada, yang ada hanya kafir harbi,
kafir yang memang harus diperangi, kafir zimmi, orang kafir yang memang harus dilindungi karena mereka tidak mengancam kehidupan, tidak mengancam nyawa. Orang muslim semuanya bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Tidak ada muslim harbi. Kalau Rizik Syihab menyerukan perang, asah golok, asah parang, hanya gara-gara dia capek tidak bisa menjawab tesis Kiai Imad, itu artinya dia telah membuat simpulan ada muslim harbi. Tidak Ya. ada muslim harbi. Muslim ya muslim. Tidak ada muslim yang menjadi objek sasaran peperangan, tidak ada. Semua orang muslim adalah saudara. Nah, sehingga seruan Rizik Syihab itu selain melanggar hukum Islam, itu juga melanggar hukum negara. Mengapa melanggar hukum negara? Karena dia yang berhak memberikan komando perang itu hanya presiden, Mas, di negeri ini, Mas. Iya, betul. Kalau nggak presiden nggak boleh. Bahkan setingkat Kapolda, setingkat orang-orang kepolisian nggak boleh membuat komando perang terhadap masyarakat, nggak boleh. Iya. Menteri pun nggak boleh membuat komando perang. Nah, jadi dia melanggar terhadap undang-undang negara kita, membuat komando perang di tengah masyarakat. Itu problem besar menurut saya, Mas. Ya. Dan yang kedua, dia melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Itu juga kesesatan loh, Mas. Mengajak perang dengan sesama umat Islam. Oh, itu kesesatan itu. Itu kesesatan. Jadi kalau dikenai pasal hukum, delik hukum, itu berlapis-lapis itu Rizik Syihab melakukan komando perang. Kemarin terakhir Bahar Smith di Madura atau di mana itu, Mas? Sampai diikuti oleh di Madura mungkin. Coba dicek ulang itu. Di Madura. Oh, itu kan kejahatan itu, Mas. Nah, pemerintah membiarkan. Itu harusnya langsung ditangkap itu. Ceramah bahwa ngajak perang atau bawa golok itu. Bawa golok ya. Itu ada itu. Problem itu, Mas. Dan itu dibiarkan. Seperti nggak ada pemerintahan itu namanya, Mas. Nah, apalagi mengajak perang yang di situ notabene lawannya adalah orang Muslim. Ya. Yang paling lucu, ini terakhir sebagai penutup, Mas. Yang paling lucu, mereka menuduh Gus Fuad dengan tuduhan seperti organisasi terlarang, partai organisasi terlarang. Itu kebalik kan ya? problem, Pak. Kebalik kan. Tokoh-tokoh besar organisasi terlarang itu siapa? Iya, betul. Ada Muto, ada Barakba, ada Al-Aidid. Persoalan T atau D itu kan persoalan debatable, Mas. Betul. Jadi ini kan problem membalik arah. Sementara Gus Fuad itu keluarga besar pesantren, Mas. Betul. Keluarga besar pesantren, keluarga kiai, keluarga santri, yang notabene sedang berhadapan dengan PKI pada saat itu. Nah, sama orang menuduh saya dengan organisasi terlarang kan ya salah misalnya, Mas. Betul. Mbah saya itu dadanya itu sampai bekas pedang itu masih, Mas. Ya. Kebacok karena berhadapan dengan orang-orang yang berada di partai terlarang atau berhadapan dengan PKI. Bahkan kiai-kiai Rembang yang putunya sekarang masih hidup, itu punya tahu kisah bagaimana mbah saya melindungi para kiai di Lasem, di Rembang, di kecamatan saya di Pamutan dari serangan dan dari operasi PKI pada saat itu misalnya. Kan jadi lucu itu loh, Mas. Anak-anak pejuang yang melawan PKI dituduh PKI, sementara mereka yang menjadi tokoh-tokoh penting PKI menuduh orang lain PKI, kan jadi problem ini. Ini kebolak-balik ini namanya, Mas. Realitas sosial mereka pintar sekali bolak-balik fakta itu, Mas. Artinya begini, sebagai terakhir dari akhir semua perbincangan saya sebelum terjadi diskusi, membolak-balik fakta itu betul-betul terjadi karena itu ingin menjebak agar pribumi nanti akhirnya menjadi korban yang disesatkan. Ya, betul. Nah, jadi dari klan Ba'alwi jujur saja memulai dengan menyematkan hewan dengan manusia, dengan kata-kata kotor, dengan menyerukan perang, dengan bawa pedang, itu untuk memancing emosi pribumi, Mas. Ya. Memancing kesalahan pribumi, setelah salah baru mereka menuduh sesat dan lain sebagainya.
Nah, pertanyaannya adalah siapa yang mengawali dan siapa yang mengakhiri. Dan semuanya udah kelihatan. Ya, Sehingga siapa yang menjadi kambing hitam dan siapa yang menskenario semuanya ini. Sosial media nggak bisa ditutup-tutupi, nggak kayak dulu, Mas. ya, Jejak Barsemi, jejak Rizik Sihab, jejak Taufik Assegaf, rekam jejak semua. dari klan-klan Baal terekam semua. Bagaimana yang paling lucu, mereka menuduh apa apa itu namanya pembelok apa penjarah nasab atau apa maling nasab Eh, atau apa itu Bang? Begal nasab. Begal nasab. Mereka Ya. mengatakan begal nasab. Pertanyaannya yang membelokkan nasab nasab Fulan ke Ba'alwi itu siapa? Justru mereka Yang 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 begal begal itu nasab ya. ya yang begal itu yang membelokkan nasab itu Mas. Iya, betul. Jadi itu saja Mas sebagai J, pengantar. Monggo dibuat diskusi. J. Nah, ini yang menarik Pak Kiai. Jadi kan memang isu-isu tentang ijazah Jokowi itu, Pak Jokowi ya, itu kan sudah lama. Itu udah pada zaman Presiden Jokowi menjabat gitu loh. Itu dan juga secara hukum kan sudah diproses ya. Apalagi penyebar isu tentang apa ijazah palsu itu kan sudah diproses hukum lah, itu kan sudah selesai. Nah, ini kan menjadi sebuah apa fenomena yang tadi Pak K sampaikan kejanggalan dari dampak testis ke Imanuddin itu yang berdampak kepada seluruhnya. Sehingga apakah ini adalah sebuah pengalihan isu atau seperti apa? Nah, karena memang sejak zaman 10 tahun era Presiden ketujuh Pak Jokowi ini memimpin, itu memang sudah ada hujatan-hujatan kebencian, sudah ada apa perkataan kasar terhadap kepala negara, kepala pemerintahan, gitu kan. Artinya kan itu kan apa namanya, tidak menghargai presiden itu sebagai kepala negara, sebagai pemimpin. Ini kan bahaya juga, Pak Kiai. Karena memang kelompok-kelompok yang mengatasnamakan apa dulu oleh sebelum mungkin FPI gitu kan, yang sekarang entah itu berafiliasi menjadi FPI juga dengan nama yang lain gitu kan. Artinya itu kan sebuah seruan yang memperkeruh atau menjadi sebuah polemik pemecah belah umat, Pak Kiai. Sebenarnya sudah ada fenomena dari lama. Nah, kenapa sekarang kok diangkat lagi? Seharusnya kan kalau misalkan ini kan ada dua sisi pandangan, Pak Kiai. Jadi pandangannya adalah ketika orang mengaku, sorry, kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, berarti yang menuduh itu kan yang harus membuktikan. Nah, ada dua sisi lain. Ketika Mbak Alawi ini mengaku cucu Nabi, ya berarti kan Mbak Alawi yang harus membuktikan apa apa kebenaran itu gitu. Nah, ini dua fenomena yang memang saling berkaitan gitu, Pak Wei. Nah, itu kira-kira bagaimana, Pak Kiai? Dan logikanya terbalik. Yang menuduh Jokowi ijazahnya palsu, yang disuruh membuktikan UGM Iya, dan iya betul. Yang menuduh sama Jokowi betul. sama yang menuduh yang mengeluarkan tesis bahwa Mbak Alwi itu tidak tersambung ke Nabi, eh, artinya nasabnya yang mereka pertahankan itu adalah nasab palsu dan itu adalah sebuah kebohongan publik yang seharusnya segera ditindak Iya, oleh pemerintah. Tapi malah yang disuruh membuktikan keasliannya Kiai Imad ini kan jadi problem. iya betul, betul, Kiai Imad itu membatalkan nasab Ba'alwi yang harus menjelaskan keasliannya itu bukan Kiai Imad. betul, Nah, betul, Kiai Imad membatalkan karena tidak ada konfirmasi dari historiografinya. betul. Nah, tidak ada konfirmasi dari historisitasnya. Maka Kiai Mat itu kan bertanya dengan 12 pertanyaan. Ternyata tidak ditemukan nasab itu dari bukti-bukti sejarah. Nah, maka kemudian Kiai Mat punya simpulan atau tesis, mereka tidak terkonfirmasi karena dilacak tidak ada. Lah Iya, kalau mereka betul-betul ada, ya buktikan dong adanya itu yang mana, katakan begitu. iya betul. Sama eh, nuduh ijazah Pak Jokowi palsu yang membukti ya mereka harus harus membuktikan itu. Membuktikan, Kalau betul. mereka nggak bisa membuktikan dengan bertahan dengan tuduhan itu ke pengadilan, nanti Pak Jokowi akan membuka keasliannya itu misalnya. Bukan UGM yang membuka loh Betul, Mas. itu secara akademis nggak Hmm. ada Pak Kiai. Untuk ke OG itu nggak Nggak ada, ada. nggak ada.
Jadi yang punya ijazah palsu itu kan bukan UGM-nya, Mas. Betul. Eh, tapi yang bersangkutan. Ya, UGM punya hak kok mengeluarkan ijazah kok. Jangankan memberi ijazah S1, memberikan honoris causa dokter aja punya hak perguruan tinggi, Mas. betul. Punya Punya SK-nya. hak, punya SK-nya, nggak palsu. Semua ijazah yang dikeluarkan perguruan tinggi itu tidak palsu, udah dikeluarkan kan berarti asli, Mas. Betul, betul. Asli namanya. Oke, itu, Mas. Ya, nah ini kan jadi apa Pak Ria ya? Jadi malah membuat gaduh. Itu kemarin kita baru saja isu apa namanya apa Habib Idrus ya, Idrus Salim Al-Jufri diajukan sebagai pahlawan. Kemudian terjadi pergolakan di masyarakat. Nah ini ada lagi isu-isu seperti ini. Apakah emang sebuah skenario yang disetting sehingga orang-orang itu akan terlupakan gitu kan dengan isu nasab. Nah, atau memang bisa jadi adalah sebuah bagian kepanikan dari kelompok-kelompok tertentu, mungkin kita bisa sebut lah kalau misalkan memang dalam hal ini Kesis Imat itu sudah merungkatkan Ba'alawi, apakah bentuk bentuk ini pakai bentuk apa kepanikan mereka gitu loh, sehingga isu apapun mereka akan lakukan termasuk isu perang segala macam, apalagi itu kan isu perang itu kan memecah belah umat udah jelas sekali gitu loh. Mereka mereka ini tidak sekedar panik, Mas. Oke. Tapi kayak shock gitu loh, Mas, tekanan batin. Kalau panik itu kan hanya sekedar pada wilayah kekhawatiran, Mas. Oke. Kegundahan, kegugupan. Ini sudah betul-betul mereka itu shock. Mengaku cucu Nabi tiba-tiba dimantankan menjadi cucu Nabi oleh tesis ya Imat, katakan begitu. Ya, Dan betul. mereka nggak terima itu, nggak terima itu. Dan ini betul-betul mereka itu belum mempertanggungjawabkan, sudah mencari masalah. Ya, Mencari masalah. Tapi dan anehnya permasalahan itu justru diangkat ketika harus mengusulkan kepahlawanan Habib Idrus bin bin Salim Salim Al-Jufri. Al-Jufri, yang notabene mau satu sisi mau mengangkat seorang pahlawan bangsa, di sisi lain harus mengorbankan anak bangsa. Ini kan problem. Betul, betul. Ini kan saya mengistilahkan ini kan, Mas, usulan kepahlawanan yang harus dilalui melalui konflik-konflik sosial. Ini kan problem. Ya, Namanya pahlawan bangsa itu kan kemarin kita sebut harus melewati eh, sistem-sistem moral untuk mencapai etik universal, dan ya, itu harus melampaui sistem moral masyarakat, sehingga semua masyarakat bagaimana bisa menerima sosok kepahlawanan itu. Tentunya harus dilewati oleh para pengusung untuk tidak melewati konflik-konflik sosial. Mengapa ini terjadi? Karena terprovokasi oleh FPI, Mas, oleh Rizik Sihab dan ya, kawan-kawan. Jadi tanpa disadari terprovokasi, para pengusung kepahlawanan Idrus bin Salim Al-Jufri itu terprovokasi oleh Rizik Sihab, sehingga harus mengusulkan pahlawan tapi harus melewati konflik sosial, harus ya, mengajukan ke pengadilan dan sebagainya. Gus Fuad itu menyebut istilah itu istilah yang disebut dalam konteks kayak reflektif, melakukan counter wacana yang selama ini telah mereka ya, sebut-sebut. Artinya begini, kosakata tentang nama hewan yang disebutkan oleh Gus Fuad Pleret itu sebenarnya kan kosakata yang telah yang yang telah yang muncul justru lebih heboh, apa tidak lebih mengerikan dari istilah yang mereka sebutkan. Di masyarakat kita itu kan prestis ya, sosiologis nama-nama hewan, katakan cek gitu begitu. ya, ya, Yang betul. ilmiah, prestis sosiologis nama-nama hewan ketika disandingkan antara monyet, anjing dan babi, itu prestis sosiologisnya kan lebih prestis monyet, Mas. Ya, betul. Ah, lah apa anjing dalam prestis sosiologis masyarakat kita itu kan menjadi hewan pelacak Ya, atau hewan yang menjadi apa bisa jadi makan manusia, katakan begitu. Artinya lebih lebih garang dibanding dengan monyet, katakan.
Ya, lebih santun monyet katakan. betul. Termasuk juga babi. Babi itu dalam prestis sosiologis masyarakat kita. Itu kan lebih-lebih di kalangan umat Islam itu kan kategori nama hewan yang kotor, Mas, najis, Betul, Mas. betul, betul. Ah, itu anehnya yang menyebutkan prestis sosiologis hewan yang lebih lebih apa artinya berada dalam ruang yang lebih keras itu sebenarnya mereka yang menyebutkan dari klan Ba'alwi. Bahar sampai sekarang dengan enaknya menyebut ceramah menyebut nama-nama hewan yang dalam prestis sosiologisnya itu lebih mengerikan dibanding kata monyet misalnya. Ya, betul. Nah, dan itu aman-aman saja dan itu diulang-ulang dalam sebuah ceramah loh Mas. Sementara Gus Fuad itu kan sekali reflektif sebagai bentuk counter wacana. Tapi justru mancing konflik horizontal yang dibesar-besarkan oleh notabene mereka yang mengusung kepahlawanan sosok yang diusung ini. Ini kan problem, Mas. Ya, Harusnya kan lebih santun, ya sudah dimaafkan. Kita mohon doa kepada masyarakat Indonesia, semoga Habib Salim, Habib siapa Mas? Habib Idrus Idrus bin bin Salim Salim Al Al-Jufri. Jufri betul-betul disahkan menjadi pahlawan bangsa. Mohon doa semuanya yang telah melakukan kesalahan kita maafkan karena sama-sama anak negeri ini biar tidak terjadi kerusuhan sosial. Mari negeri ini didudukkan siapa yang pahlawan, didudukkan sebagai pahlawan dan siapa yang salah kita dampingi biar membangun negeri ini dalam peradaban yang penuh moralitas, penuh peradaban yang manusiawi, adil dan penuh kesetaraan. Harusnya kan begitu ceramahnya, Mas. Iya, iya, betul. Makanya pertanyaannya, eh, apakah ekstrim mereka yang mempermasalahkan Gus Fuad Pleret? Menurut saya sudah masuk dalam wilayah gerakan ekstremis, Mas. Tuntutan kepada Gus Fuad Pleret itu dilatar belakangi oleh gerakan-gerakan ekstremis, Mas, yang Ya, mempengaruhi tuntutan itu, Mas. ya, Ini sebagai simpulan akhir saya. Jadi tuntutan kepada Gus Fuad Pleret itu tidak terlepas dari gerakan-gerakan yang melatar belakangi tuntutan itu, yang itu notabene adalah gerakan-gerakan ekstremis. ya, Dan itu nampak secara publik. Kita semua tahu Rizik Syihab dan kawan-kawan sudah sangat masyhur, mutawatir kalau mereka memiliki gerakan-gerakan ekstrim dan mereka bahkan mendukung itu semuanya dan itu sekaligus bisa menjadi bukti latar belakang bahwa tuntutan kepada Gus Fuad Pleret itu tidak terlepas dari ikut campurnya gerakan-gerakan ekstremis ya, untuk membuat gaduh secara horizontal di negeri ini dan itu pemerintah harus bijak menangani itu sehingga tidak hitam putih dalam konteks kasus Gus Fuad Pleret tetapi harus complicated memahami latar belakang munculnya pernyataan Gus Fuad Pleret, memahami fenomena yang berlangsung dalam diskursus nasab ini, yang kesemuanya itu memerlukan resolusi dari pemerintah, Mas. ya, Memerlukan betul. resolusi dari pemerintah, pemerintah yang bijak, jangan membiarkan berlarut-larut, sehingga sebelum mempermasalahkan Gus Fuad Pleret, itu harus diselesaikan dulu pangkal penyebabnya, yaitu diskursus nasab ini misalnya. Dan itu berimbas tidak hanya pada Gus Pleret, sampai Jokowi, Bapak Jokowi, mantan Iya, presiden, ikut korban gerakan-gerakan ekstremis, Mas. iya, Tidak hanya itu, nanti akan banyak isu-isu lain lah gitu ya menyusul. isu-isu lain yang tidak terlepas dari gerakan-gerakan ekstremis itu, Mas. Iya, iya, Itu. Oh, ini bisa saja digoreng, oh, Mas, podcast kita sore ini oleh kelompok-kelompok ekstremis. bisa, Karena bisa. apa yang kita podcastkan ini kan sebenarnya menjadi revolusi besar loh Mas ini sore ini. Betul, betul. Karena menjadi dasar titik kesadaran pemerintah atau tidak adanya titik kesadaran pemerintah podcast sore ini sekaligus membongkar kepada publik bahwa tuntutan kepada Gus Fuad Pleret itu tidak terlepas dari gerakan-gerakan ekstremis yang
yang mendukung tuntutan itu. Dan masih banyak lagi, Mas, butuh waktu lama nanti. Dan Betul, saya kira betul. sampai di situ aja, Mas. Terima Ya, kasih. ya, baik, Pak Kiai. Jadi kesimpulannya bahwasannya ijazah mantan Presiden Jokowi ini memang kalau yang menuduh itu ya monggo silakan dibuktikan, jika palsu atau asli semua dibuktikan ya. Sehingga tidak memicu konflik-konflik di luar itu gitu. Ya kasihan lah itu kan. Presiden 10 tahun dihina ya kan, mantan presiden pun juga dihina gitu kan. Ini terlepas dari pro dan kontra ya teman-teman ya. Terlepas dari pro dan kontra terkait tentang apa namanya tokoh dari mantan Presiden Jokowi. Kemudian isu-isu yang lain yang bersinergi terkait tentang dampak tes imat ya, apalagi sampai menyerukan untuk perang sesama Muslim gitu kan. Nah mudah-mudahan teman-teman semuanya terserahkan atas topik kita pada kali ini. Semoga bisa mencermati juga bahwasannya kalau memang isu nasab ini itu mempengaruhi dampak ke yang lain, ya silakan dari Balawi sendiri untuk membuktikan, ya kan, kalau benar-benar Balawi ini sebagai suriah Nabi Muhammad SAW. Ya demikian podcast Warungan untuk episode kali ini. Kita ketemu di episode berikutnya di The Podcast Warungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.